Rasain Distance Learning nomor NPM 2215100007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polymorphism dan encapsulation. Polymorphism dapat membuat beberapa metode yang namanya sama tanpa mengikuti nama kelas itu sendiri. Pemberian tipe atau bentuk dari parameter dari setiap metode harus berbeda. Di sini saya sudah membuat contoh tentang layang-layang. Di sini saya memakai dua parameter dan satu metode, yaitu parameter double dan float dengan metode luas. Untuk mencari luas, saya menggunakan parameter double. Untuk mencari keliling, saya menggunakan parameter float. Dan metode yang sama, yaitu luas. Untuk rumus mencari luas, 0,5 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan untuk mencari keliling, A tambah B tambah C tambah D. Di sini karena diagonalnya ada 2, jadi saya menggunakan double D1 dan double D2. Karena di sini karena A tambah B tambah C tambah D, maka saya membuat float A, float B, float C, dan float D. Oke, yang di kelas yang kedua, di sini saya menggunakan scanner, maka kita panggil dulu import Java Util Scanner. Lalu kita membuat kelas, masukkan kelas layang-layang, dan membuat sebuah objek, yaitu saya buat objek aksi. Untuk objek, kita bisa ganti, terserah, tidak harus aksi. New dan kelas lagi, yaitu layang-layang. Sini scanner input, saya menggunakan scanner input, new scanner system in. Lalu kita mencetakkan untuk memasukkan diagonal 1 dengan sistem titik out println. Kita masukkan parameternya, yaitu double, D1, input, karena kita menggunakan scanner input, next double. Mengapa menggunakan next double? Karena kita menggunakan parameter double. Begitupun untuk float. Untuk float, untuk mencetak rumus keliling A tambah B tambah C tambah D, yaitu menggunakan sistem of println. Lalu kita memanggil parameternya, yaitu float, input karena menggunakan scanner input, next float karena kita menggunakan parameter float. Untuk mencetak luas layang-layang, sistem of println luas layang-layang ditambah, kita masukkan objek, lalu metodenya yaitu luas D1, D2. Seperti di kelas ini. Lalu untuk keliling, itu sistem titik out println, keliling layang-layang ditambah, masukkan lagi objeknya dan metode. Kita run. Masukkan diagonal 1, diagonal 2, untuk luas layang 480, untuk keliling layang-layang 100. Enkapsulasi. Enkapsulasi mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem. Enkapsulasi memiliki 4 akses modifier. Yang pertama, private, yang dapat diakses dalam kelas yang sama, tanpa tanda yang dapat diakses dalam kelas yang sama dalam package yang sama. Protected, yang dapat diakses dalam kelas yang sama, package yang sama, dan subclass. Dan public, dapat diakses dimanapun. Di sini saya sudah membuat contoh dengan dua package, yaitu admin dan administrasi. Di administrasi yang memiliki dua kelas, yaitu data dan data diri. Di kelas yang pertama, saya menggunakan private, public, protected, dan tanpa tanda. Pertama, kita menginput nama-namanya, data-datanya, lalu kita membuat metode untuk pemanggilan data, public, void, view data, dan mencetaknya system out println. Di kelas yang berbeda, di data diri, kita masukkan kelas data, lalu objek dt, new class. Untuk pemanggilan, untuk mencetak dt, yaitu objek, dan memanggil metode view data. Kita run. Agar data-data dapat diubah di kelas yang berbeda, maka kita harus membuat metode untuk mengubah
private, protected, dan tanpa tanda. Dengan membuat metode void ubah NRP seperti ini, status, dan jengkel. Jika sudah membuat sebuah metode, maka kita bisa mengubah di kelas yang berbeda. dt titik ubah jengkel untuk nama tidak perlu lagi menggunakan metode untuk mengubah karena sudah bersifat publik. Agar nampak perbedaannya, kita kasih pembatas. Lalu untuk mencetak hasilnya, kita panggil objek, satu metode. Lalu jadi perubahan NRP, nama, tanggal lahir, status, dan jenis kelamin. Di package yang berbeda, itu juga dapat mengubah seperti ini. Import administrasi data dari package yang pertama dan kelas yang pertama, yaitu data. Lalu kita extend data. Hasil ini adalah kelas, objek, new hasil. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.